Halo guys, welcome back to my channel. Tentunya bersama gue Dio Haris. Di video kali ini gue mau nge-review karena sebelumnya ini udah pernah dipakai sama gue dan belum sempet di unboxing dan di review. Unboxing udah, tapi belum sempet gue review karena waktu itu langsung gue coba, gue pakai. Karena ini kan gue dulu belinya online ya, supaya jamin ini bisa dipakai. Jadi waktu itu gue udah sempet pakai barang ini, tapi pas unboxing nggak gue bikin videonya karena waktu itu kejar waktu. Nah sekarang gue mau bikin reviewnya dan kurang lebih selama pemakaian ini gimana sih, dan nanti gue bakal kasih lihat hasil fotonya kayak gimana. Nah sekarang gue kasih tahu dulu, ini itu adalah Fujifilm Instaxshare yang SP2. Sebelumnya ada edisi yang sebelum ini dan ada juga yang setelah ini atau versi lainnya ini gitu, gue lupa. Nah, kebetulan yang gue punya ini adalah Instaxshare yang SP2 atau Smartphone Printer SP2. Nah, di sini dusnya cukup lumayan besar, tapi nggak besar banget, tapi cukup berat karena ini lumayan padat ya. Nah, langsung aja, ini mau gue buka. Kita langsung move angle aja. Ya, jadi ini dia barangnya guys, Instaxshare yang SP2 warna silver. Kebetulan gue belinya yang warna silver ya, karena menurut gue bagus aja silver dan putih itu warna yang cukup gue suka juga. Nah ini adalah bagian cover luarnya. Kita lihat bagian depannya, ini kayak gini. Terus bagian bawahnya masih gambar-gambar juga dan ada keterangannya silver. Di bagian atasnya dia kayak gini juga, terus penjelasan ininya ada kelebihan-kelebihannya gitu. Nah di belakangnya ini ada beberapa bahasa yang gue juga cukup kurang mengerti, dan aplikasinya ini tersedia di App Store dan Google Play Store. Oke, langsung aja kita buka. Ini covernya kita simpan dulu, kita singkirin. Langsung ke boxnya, ada tulisannya Fujifilm Instaxshare Smartphone Printer SP2. Nah, ini itu adalah keluarannya Instaxshare SP yang kedua. Jadi makanya SP2. Yang sebelumnya itu adalah SP1 dan ada lanjutannya atau versi lainnya gitu kalau nggak salah setelah ini. Tapi kebetulan gue punyanya yang SP2. Nah, langsung aja kita buka isinya. Di sini ada user guide-nya. Kita singkirin dulu. Terus di sini ada Oke, di sini ada manual booknya. Kalian buat yang nggak bisa ngoperasiinnya atau belum mengerti bisa baca dari buku panduan ini, atau bisa juga lihat video-video rekomendasi yang kalian suka. Nah ini juga ada beberapa bahasa yang gue kurang paham. Sama ini apa ya terakhir. Oke, ini kartu garansi dari Service Center PT Fujifilm Indonesia. Oke, sudah ya, kitab-kitabnya udah kita keluarin. Nah, di sini ada isi dari Fujifilm Instax-nya. Ini sama kayak Fujifilm Instax yang buat foto yang kamera ya. Ini simpen dulu di sini. Kita langsung ke isinya. Ini si Instaxshare SP2-nya, terus di sini ada beberapa bahasa lagi yang gua kurang mengerti ya. Ini apa? Caution on handling, oke. Jadi di sini ada peringatan untuk panduan penggunaan, kita simpan dulu. Terus di sini oh ini waktu itu gue juga beli si stiker buat si hasil fotonya, kan dia cuma putih doang ya. Nah karena putih doang kan terlalu polos, kayak biar lucu aja gitu, biar ada variasinya, jadi gue juga beli sama stikernya. Terus di sini ada kabel data dan sudah habis ya, udah kosong. Tuh, kalian bisa lihat ini udah habis. Gue rapiin dulu lagi bentar dan gue taruh. Kita langsung pada intinya. Kita lihat, ini dia barangnya. Covernya kita taruh dulu. Nah, ini bentuknya seperti ini ya.
kayak printer tapi versi kecil. Di sini ada tulisannya Fujifilm, di sini ada push button buat ngebuka, masukin si isi filmnya itu. Terus di sini ada tombol on off, di sini ada reprint untuk ngeprint ulang, terus di sini ada buat ngecasnya, dia itu pakai micro USB. Nih bisa kalian lihat, dia universal banget ya. Jadi kalian misalkan yang kabel datanya hilang, jangan khawatir, bisa pakai kabel data yang lain untuk ngecasnya. Nah, terus di bawah ini ada baterai. Tapi baterainya ini dia bisa dicas ya, langsung lewat yang kabel ini, jadi nggak perlu copot pasang. Nah, ini buat ngeprintnya. Terus di sini juga kalau kelihatan ini ada indikator baterai dan ada titik-titik. Ini untuk setiap titiknya melambangkan si filmnya yang masih tersisa. Nah, terus ini gue buka dulu aja, gue kasih lihat ini isinya buat si itunya kotaknya itu. Nah, dia tuh kayak gini. Ntar tinggal masukin isinya, terus udah. Tapi jangan, kalau udah dimasukin isinya jangan kalian buka-buka lagi ya, karena itu bisa hangus dan udah nggak bisa dipakai lagi. Jadi gua nggak menyarankan ketika ini udah diisi dan udah kalian buat ngeprint dan masih tersisa beberapa kali untuk ngeprint lagi, jangan pernah coba-coba buat buka ini, karena dia bakal kebakar si isinya ini dan nggak bisa dipakai lagi. Kebakarnya itu bukannya kebakar si Fujifilmnya kebakar gitu ya, tapi si kertas printannya ini, si kertas polaroidnya ini bakal kebakar filmnya. Jadi gua tidak menyarankan banget ketika ini udah di lock dan udah buat ngeprint, terus kalian iseng dibuka dan akhirnya nggak bisa dipakai lagi, harus ganti yang baru. Padahal kalian tuh masih ada sisa banyak. Nah, ini langsung aja gue buka ya si ininya, biar sekalian nanti praktekin gimana cara ngeprintnya. Nah, oke, ini kita singkirin dulu. Nah, ini bentuknya kayak gini ya. Ini itu yang paling atas ini, kalau kalian buat ngeprint, ini tuh nggak bakal langsung ngeprint, karena ini tuh adalah kayak cover si bagian hitamnya gitu. Jadi ketika kalian ngeprint, bukan keluar kertas polaroid, melainkan keluar ini, kertas ini kayak plastik gitu modelnya. Ya karena emang keluarnya nggak langsung kertas polaroid, jadi ada covernya dulu. Dan ini ada gambar nih, dilarang disentuh, tuh bagian atas bawahnya. Jadi emang gue nggak menyarankan banget untuk dibuka ketika ini udah dipasang dan udah untuk ngeprint ya. Nih bagian atasnya, ini bagian bawahnya. Nah, ada ini lebih gede lagi nih logonya, dan ada tulisannya do not press here, jadi ini nggak boleh dipencet ya. Terus ada bait nih, oke. Jadi jangan ditekan dengan berbagai bahasa. Oke, langsung aja gua masukin di sini. Nah, di sini kan ada indikator kuning, ini untuk menandakan si posisi filmnya. Jadi kalau misalkan ini tinggal kita masukin aja dan dia udah langsung pas ngeklek gitu kan. Langsung aja kita tutup kalau udah. Nah, kalau udah ditutup, di sini dia akan otomatis mengeluarkan plastik yang tadi gue bilang hitam. Padahal ini belum gue nyalain ya. Ini baru habis gue pasang. Dan kertas, bukan kertas, plastik cover tadi langsung keluar dengan sendirinya otomatis. Nah, ini kita buang dulu, kita singkirin lah. Terus langsung aja di sini gua mau coba kasih lihat, nyalain dulu si Instax SP-nya. Di sini bakal gue nyalain, gue tekan yang lama, set. Nah, di sini ada indikator baterai hijau full ya. Bisa kalian lihat nih, tuh gue jauhin dan ada isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ini satu kotak film tadi isinya 10. Dan kalian kalau buat yang nanya, Bang itu beli di mana bang, itu gimana? Apa
ada berapa isinya? Nah, di sini udah ada keterangannya, di sini ada 10 dan kalian bisa beli dimanapun, mau online mau langsung. Kalau misalkan namanya apa? Namanya isi film Instax Mini. Kalau nggak isi film Instax untuk kamera atau Instax SP, bilang aja gitu ke toko kamera misalkan, atau kalian cari keywordnya di e-commerce misalkan. Online belinya terserah kalian belinya di mana. Nah, ini udah nyala kayak gini. Langsung aja kita move ke aplikasinya. Oke, jadi kita lanjut. Ini langsung aja ke cara pemakaiannya ya. Ini gua nyalain WiFi. Nah, ini udah terkonek sama si Instax-nya. Karena kan ini udah pernah gue pakai seperti yang tadi gue bilang. Kita langsung ke aplikasinya. Kalau kalian belum download, nama aplikasinya adalah Instaxshare. Nih yang kayak gini ya, bisa kalian lihat. Langsung aja kita buka aplikasinya. Karena ini kan udah terkoneksi ya. Kalian bisa download di Google Play Store ataupun di App Store dengan tulisan Instaxshare dan lambangnya seperti yang tadi ada di sini ya. Terus lanjut aja, pilih yang select from the gallery. Ya oke, gue mau ngeprint contoh salah satu supaya kalian bisa langsung lihat hasilnya seperti apa dan gimana sih caranya. Jadi gue mau ngeprint salah satu foto. Gue mau lihat dulu kira-kira fotonya bagus apa enggak. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, di sisi kanan bawah dan sisi kiri ada edit dan template. Terus ini ada preview yang diberikan oleh si aplikasinya. Nah, ini mau kalian slide-slide itu bakal beda-beda bentuknya ya. Dia bakal ngasih beberapa pilihan untuk kalian print. Di sini nih bisa kalian lihat. Di sini ada bentuknya, mau yang landscape, mau yang portrait. Nah, kebetulan gua mencari foto yang landscape aja. Landscape portrait maksudnya, sorry gue salah. Jadi gue mau ngeprint salah satu foto yang portrait dan di sini gue mau kasih lihat dulu ada beberapa template yang bisa kalian pakai. Di sini ada template-nya, tinggal kalian klik tadi ya, menu sebelah kiri template, kalian buka, terus di sini ada pilihan lagi untuk template-nya sendiri, mau di collage atau di photo split. Nah, gue mau kasih lihat template-nya sendiri itu banyak ya. Nah, ini setelah masuk ke menu template. Jadi di sini ada pilihan seperti standar, terus ada teks. Misalkan mau ditulis-tulis sama kalian, tuh ada pilihan warnanya juga. Nah, terus ada juga yang bawah sama atasnya ada kayak garis-garis gitu berwarna gitu kan, biar lebih full color. Terus gue lanjut, ini karena gue nggak jadi, gue langsung ke collage aja. Di collage itu kalian bisa masukin lebih dari satu foto. Nah, lebih dari satu foto ini bisa kalian pilih lagi. Kalau misalkan kalian mau ganti foto, misalkan mau pakai foto yang lain, kayak misalkan gue masukin. Nah, tapi tinggal disesuaikan aja ya bentuk posisinya atau bentuk fotonya. Ini kan kebetulan madepnya pada landscape semua, nggak portrait, nggak sesuai harapan. Nanti bisa kalian langsung sesuaikan saja dengan keinginan, opsional. Atau kalian pakai photo split juga bisa. Jadi kalian ngeprint dua foto sekaligus tapi dalam satu foto. Jadi satu foto dibagi dalam dua kertas gitu, bisa juga. Nah, gue langsung back aja di sini. Balik lagi ke menu preview. Di menu preview juga ada edit, seperti menggunakan aplikasi, salah satu aplikasi yang untuk filter itulah ya, kalian udah tahu pastinya. Terus di sini ada juga kayak buat di rotate, terus buat di zoom, ini bisa juga. Terus di filter, filternya ini seperti yang tadi gue bilang untuk di seperti filter aplikasi yang untuk filtering itu, tapi nggak terlalu banyak, dia cuma ada 3 pilihan warna ya, dia kurang banyak pilihan untuk filternya, tapi bisa di custom untuk brightness, kontras, sama saturasinya gitu. Nah, sekarang gue mau langsung aja di print untuk hasil dengan tanpa diedit sama sekali. Ini hasil sesuai fotonya. Langsung aja kita pencet connect and print dan kalian bakal lihat di sini
keluar si fotonya. 1, 2, 3. Tapi kok mati ya? Bentar, gue nyalain dulu. Oke, udah nyala ya. Sekarang mau langsung gue print aja. Gue pencet connect and print. Searching for a printer. Dia udah terconnecting ya. Jadi bakal langsung ngeprint fotonya. Nah, kalau ada suara-suara seperti itu, artinya mesinnya sudah mulai ngeprint. Dan hasilnya itu nggak perlu kalian goyang-goyangin tiup-tiup angin kayak gini tuh nggak perlu. Kalian cukup diemin aja hasilnya. Dia bakal keluar sendiri nanti warnanya di sini ya. Ini oke, aplikasinya udah cukup untuk ngeprint. Udah gua kasih contoh ngeprintnya. Kita close dulu aplikasinya, kita simpen HP-nya dan kita lihat nanti hasil printannya seperti apa, apakah bagus. Karena ini kan kebetulan asli dari fotonya ya, tanpa gue edit, tanpa gue kasih filter. Jadi pure foto asli. Ntar kalian lihat sendiri untuk warnanya apakah bagus, apakah jelek. Itu juga ada faktor yang mempengaruhi, yaitu kertas. Si kertas polaroidnya ini bisa kadaluarsa. Jadi buat kalian yang kertas polaroidnya udah kadaluarsa, hasil fotonya itu nggak bakal semaksimal kalau kalian membeli kertas polaroid yang masih belum kadaluarsa, yang masih bagus gitu ya. Nah, ini udah mulai terlihat warnanya ya. Di sini udah mulai muncul gambar dan warnanya. Tapi untuk warnanya sendiri, ini padahal gue nggak pakai filter loh ya. Tapi dia warnanya sedikit ke abu-abuan, agak kayak black white gitu. Padahal tadi gue nggak ngeliat nggak pakai filter gitu. Gue no filter tadi karena gue kan langsung back ke menu preview. Tapi mungkin karena ini udah cukup nggak gue pakai lama juga gitu, jadi udah agak lama nggak gue pakai. Jadi mungkin udah kadaluarsa juga dan gue nggak ngeh tadi ketika masukin, nggak dilihat dulu gitu. Tapi untuk hasil fotonya sih kurang lebih seperti ini. Walaupun seperti black white, dia hasilnya sangat jelas dan bagus ya. Dia nggak ada ngeblur gitu atau hasil koreksi warnanya yang rusak gitu. Jadi dia pure seperti aslinya, walaupun ini seperti black white. Tapi menurut gua ini bagus banget sih hasil printan si fotonya. Tapi nggak tahu juga kalau menurut kalian. Nah, kalau udah buat kalian ngeprint, di sini indikatornya bakal berkurang. Tadi kan dari 10 nih, ada titiknya 10. Baterainya masih hijau, baterainya kita tutup aja, dan di sini ada 2 titik yang udah mati indikator lampunya. Nah, itu artinya sudah digunakan sebanyak 2 kali. Oke guys, jadi kurang lebih itu yang bisa gua sampein ke kalian tentang review Instaxshare SP2 punya gua. Dan ini sayang banget nggak sekalian unboxing dulu waktu pertama beli, karena gua nggak sempet bikin konten unboxingnya, jadi cuma bisa review aja. Kalian buat yang belum subscribe boleh banget tekan tombol merahnya yang ada di bawah, dan jangan lupa juga buat nyalain lonceng supaya dapat notifikasi setiap gua upload video baru. Dan jangan lupa juga buat kalian yang suka video ini atau video review barang-barang dari gua, bisa tekan tombol like-nya, tombol jempol yang ada di bawah. Dan seputar pertanyaan kalian bisa tanyakan di kolom komentar di bawah ya. Untuk kalian yang suka dengan konten-konten yang gue buat, mau itu review, mau itu gue bikin vlog, mau itu gue bikin sesuatu apalah yang ada di konten-konten gue, kalian bisa share ke teman-teman kalian, ke saudara kalian, ke orang-orang terdekat yang ada di kalian untuk melihat apa yang kalian suka. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.